Si cantik ini bernama Kimberly. Saat ini ia sedang berada di sekolah khusus yang diperuntukkan bagi siswa-siswi yang bermasalah. Ia dikeluarkan dari sekolah asalnya, karena menonjok pacarnya yang ketahuan berselingkuh. Dan siswa ini bernama Billy. Ia masuk sekolah khusus bukan karena ia bandel, melainkan karena ia mengidap OCD. Billy mempunyai obsesi yang berlebihan, sehingga orang tuanya memasukkan dia ke sekolah khusus. Satu ketika, saat Billy diganggu oleh teman sekelasnya, tiba-tiba datang seorang siswa baru yang menolongnya. Pria itu bernama Jason. Hanya dengan satu tamparan saja, siswa yang mengganggu Billy menjadi tak berkutik. Ketika hendak pulang sekolah, Jason disapa oleh Billy. Billy mengucapkan terima kasih kepada Jason. Kemudian Billy mengajak Jason untuk nongkrong. Awalnya Jason tidak mau, ia bukannya menolak ajakan Billy, melainkan di bagian kakinya terdapat alat pelacak. Sehingga, Jason tidak bisa keluyuran. Hal itu dikarenakan, pada suatu hari, Jason dan teman-temannya memasukkan seekor sapi ke dalam kelas. Oleh sebab itu, mengakibatkan mereka dikejar-kejar oleh polisi dan akhirnya tertangkap. Sehingga ia menjadi tahanan rumah dan dimasukkan ke dalam sekolah khusus. Jason tidak mempunyai banyak waktu untuk nongkrong. Ia harus berada di rumahnya pada pukul 7. Kemudian, Billy menawarkan diri untuk memanipulasi alat tersebut. Apabila Jason tertarik, maka Jason harus datang ke rumah Billy sebelum pukul 7. Setelah sampai di rumah, Jason langsung disambut dengan ocehan ayahnya. Karena tak tahan, kemudian ia teringat kepada Billy. Ia pun langsung kabur dari rumah menggunakan sepeda, dan langsung menuju rumah Billy. Setelah sampai, Billy langsung berusaha memanipulasi alat tersebut. Dan akhirnya, Billy pun berhasil. Kemudian, mereka berdua langsung pergi ke suatu tempat wisata bekas pertambangan. Dulunya, ayah Billy bekerja di lokasi pertambangan itu. Di lokasi itu juga terdapat beberapa pengunjung. Salah satunya seorang pria yang bernama Zack. Saat sedang santai, Jack melihat seorang perempuan cantik. Perempuan itu bernama Trini. Ternyata, Kimberly juga berada di tempat itu. Jason melihatnya saat ia hendak melompat ke sungai. Oleh karena Kimberly menyelam terlalu lama, Jason menjadi panik. Tapi tak lama kemudian, Kimberly muncul dan menghampiri Jason. Pada saat mereka ngobrol, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang tak jauh dari tempat mereka. Jason dan Kimberly pun menghampiri lokasi suara ledakan itu. Rupanya, Zack dan Trini pun menghampiri pusat ledakan tersebut. Setelah sampai di pusat ledakan, ternyata, Billy lah yang melakukannya. Rupanya, tanpa sepengetahuan Jason, diam-diam ia membawa bahan peledak. Mereka berlima, hampir saja tertimpa oleh reruntuhan tebing bekas ledakan. Dan setelah itu, mereka melihat 5 benda berwarna, yang masing-masing memancarkan cahaya yang berbeda. Mereka pun mengambil benda itu. Setelah mereka mendapatkannya, tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi yang menuju pusat ledakan. Kemudian mereka semua berlari menuju mobil Billy. Polisi pun mengejar mereka, hingga saat hendak menyeberangi rel kereta, secara bersamaan kereta pun tiba. Dan mobil yang mereka kendarai tertabrak oleh kereta itu, hingga terpental dan masuk ke jurang. Keesokan paginya, Jason kaget setelah terbangun dari tidurnya. Padahal, semalam ia beserta Billy dan 3 orang lainnya mengalami kecelakaan. Begitu juga dengan Billy, Kimberly, Zack dan Trini. Mereka semua mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Hingga benda-benda yang mereka pegang pun menjadi rusak. Meski begitu, mereka tetap beraktivitas seperti biasanya. Baru saja sampai di sekolah, tiba-tiba Billy dihampiri oleh si tukang buli. Ia dendam kepada Billy atas kejadian kemarin. Tangan Billy dipegangnya dan hendak dipatahkan. Tapi karena Billy memiliki kekuatan baru, maka si tukang buli itu tak mampu melakukannya. Bahkan saat ia membenturkan kepalanya ke kepala Billy, Billy tidak merasakan kesakitan. Malah si tukang buli itulah yang terjatuh dan pingsan. Atas kejadian itu, teman-teman sekolah Billy menjadi kagum kepadanya. Saat ia tengah dikerumuni oleh temannya, tiba-tiba Kimberly datang. Kimberly mengajak Billy berbicara 4 mata. Para pria yang melihat itu menjadi bengong melihat Kimberly sang bintang sekolah, tiba-tiba mengajak Billy berbicara 4 mata. Mereka mengira, Kimberly menyukai Billy karena Billy berhasil menjatuhkan si tukang buli. Padahal, Kimberly hendak membicarakan kejadian tadi malam, kepada Billy dan Jason. Kimberly, Jason dan Billy pun akhirnya membicarakan semua yang terjadi pada mereka. Dan di akhir percakapan itu, Jason mengatakan bahwa ia akan kembali ke tempat itu. Scene beralih ke ayahnya Jason, yang sedang sibuk menjala ikan di tengah laut. Di sela kesibukannya, mereka menemukan mayat seorang perempuan.
Mayat itu terlihat aneh, sebab mayat itu tidak sama dengan manusia pada umumnya. Kemudian, mereka menelpon polisi. Ketika polisi itu memeriksanya, tiba-tiba mayat itu hidup, dan membunuh si polisi, beserta beberapa orang nelayan. Di samping itu, Kimberly dan Billy ikut serta dengan Jason ke pertambangan. Ternyata, Zack dan Trini juga kembali ke tempat itu. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi pada diri mereka masing-masing. Kemudian, mereka memanjat tebing dengan berlari. Saat teman-teman yang lain melompati jurang, Billy merasa bahwa ia tidak yakin bisa melakukannya. Tapi setelah teman-temannya meyakinkannya, ia pun terpaksa melompat. Awalnya ia berhasil, tapi kemudian jatuh ke dalam jurang itu. Di saat Jason dan teman lainnya panik, justru Billy malah memanggil mereka agar mereka melompat. Sebab, Billy merasa ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya bersinar di atas permukaan air yang berada di bawah jurang tersebut. Kemudian Jason dan yang lainnya pun melompat menyusul Billy. Dan benar saja, tubuh mereka bersinar sesuai warna koin yang mereka punya. Karena penasaran, mereka pun menyusuri kubangan air itu. Pada akhirnya, mereka semua tertarik oleh daya yang sangat besar. Hingga mereka terperosok ke suatu tempat yang tidak bisa digenangi oleh air. Tempat itu seperti goa. Di dalam goa itu terdapat satu pesawat aneh yang sudah tertimbun oleh bebatuan. Di saat mereka melihat-lihat sekeliling pesawat itu, tiba-tiba, koin merah yang dibawa oleh Jason berkontraksi. Koin itu mengeluarkan cahaya. Dan seketika itu pula, pintu pesawat itu pun terbuka. Mereka pun masuk ke dalam pesawat itu. Setelah mereka semua masuk, pintu pesawat itu tertutup dengan sendirinya. Dan mereka pun terjebak di dalamnya. Di sela-sela kepanikan, mereka dikejutkan oleh sebuah robot yang bernama Alpha 5. Robot itu memperkenalkan dirinya sendiri, ia mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu mereka selama 60 juta tahun. Pertemuan mereka berlima yang terkesan aneh, ternyata bukanlah suatu kebetulan. Tapi memang sudah diatur oleh koin-koin itu. Koin-koin itu telah memilih mereka untuk menjadi Power Rangers. Kemudian, Alpha mengarahkan mereka ke Footprints, dan mereka pun mengikutinya. Walaupun, dalam benak mereka hanya ada satu, yaitu bagaimana caranya, agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Setelah mereka berdiri di atas Footprints itu, tiba-tiba, muncul sosok Zordon dari dinding pesawat. Alpha pun kegirangan, karena mereka benar-benar orang yang terpilih sebagai Power Rangers. Hal itu terbukti, dengan munculnya sosok Zordon yang sebenarnya, hanya DNA Rangers merah yang telah mati 60 juta tahun yang lalu. Awalnya Zordon pun kaget. Ia bertanya kepada Alpha tentang apa yang terjadi. Tapi setelah Alpha menceritakan semuanya, Zordon pun langsung mengingat kejadian di masa lalu. Saat itu, ia menjadi pemimpin Power Rangers. Mereka dihianati oleh Rangers hijau yang bernama Rita Repulsa. Rita menginginkan kristal Zeo untuk kepentingan pribadi. Ia terobsesi untuk menjadi yang terkuat di muka bumi ini. Rita akan menggabungkan Golder si monster emas dengan kristal Zeo. Apabila hal itu terjadi, maka dunia akan hancur dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Pada waktu itu, saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba bumi dihujani oleh meteor. Dan pada akhirnya mereka semua meninggal. Dan Rita Repulsa terpental ke laut. Saat ini, Rita sudah bangkit kembali. Ia ditemukan oleh nelayan dan sudah memakan banyak korban. Rita juga menjarah toko-toko emas demi menghidupkan kembali si monster Golder. Power Rangers tidak memiliki banyak waktu. Mereka harus cepat-cepat berlatih. Karena pada dasarnya, mereka semua tidak mempunyai besi bela diri apapun. Selain itu, mereka juga harus menguasai Sweet Armor. Dengan kostum itu, kekuatan mereka akan bertambah berkali-kali lipat. Mereka juga harus bisa mengendalikan Zots, sang robot raksasa yang nantinya akan menjadi kendaraan mereka, sekaligus menjadi kekuatan terakhir Power Rangers. Kemudian, Zordon membawa mereka ke alam bawah sadar. Zordon memperlihatkan sosok Rita beserta kekuatannya yang sangat mengerikan. Alhasil, mereka menjadi ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, Jason yang memang terlahir sebagai pemimpin, memiliki keberanian yang sangat besar. Ia tetap berada di tempat itu dan berkomunikasi dengan Zordon. Zordon berpesan kepada Jason, agar membujuk teman-temannya, untuk menerima takdir mereka sebagai orang yang terpilih menjadi Power Rangers. Keesokan harinya, Jason pergi seorang diri ke lokasi pertambangan itu. Tak lama kemudian, teman-temannya pun datang satu persatu. Setelah mereka semua kumpul, mereka pun langsung mendatangi Zordon dan Alpha. Setelah sampai di pesawat, mereka langsung disuruh mengambil formasi berdiri di atas Footprint, untuk mencoba menggunakan Sweet Armor. Mereka semua gagal melakukannya. Tapi meskipun begitu, Zordon tetap melanjutkan rencananya. Mereka langsung dilatih bertarung.
Karena tidak memiliki dasar ilmu bela diri, mereka kesulitan menghadapi lawannya. Tapi setelah terus-menerus berlatih, mereka pun mengalami kemajuan. Oleh karena itu, Alpha memperlihatkan Zod kepada mereka. Untuk bisa mengendalikan Zods, mereka harus bisa armor terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka harus lebih bersemangat lagi untuk berlatih. Keesokan harinya, saat berada di rumah, Billy yang memang memiliki rasa keingintahuan yang berlebihan, ia mencari tahu lokasi kristal Zeo. Dengan keahliannya di bidang elektronik, ia merakit sebuah alat pelacak kristal. Dan akhirnya, lokasi kristal Zeo itu ditemukan oleh Billy. Lokasinya tepat berada di bawah toko kue. Sedangkan, Rita Repulsa yang sedang mencari kristal Zeo itu belum mengetahui lokasinya. Saat ini, Rita sedang mengumpulkan emas dari toko-toko yang ia jarah. Semua media tertuju kepada kasus itu. Saat ini, penduduk kota sedang dalam keadaan mencekam. Banyak pembunuhan dan pencurian toko emas yang tak bisa dikendalikan oleh petugas kepolisian. Di samping itu, di saat teman-teman yang lain berlatih, Zack yang penasaran mencoba mengendarai Zods. Ia tak bisa mengendalikannya, sebab, Zods tidak akan bisa dikendalikan tanpa armor. Akibat kecerobohannya itu, ia hampir saja mencelakai warga. Beruntung, ia masih bisa kembali ke markas. Jason memarahi Zack, tapi Zack tak terima. Alhasil, mereka pun berkelahi. Billy yang melihat itu, mencoba melerai perkelahian mereka. Billy berniat akan mendamaikan suasana yang sedang kacau. Di saat Billy melerai perkelahian itu, tiba-tiba, secara otomatis, tubuh Billy berubah. Zack dan Jason yang sedang berkelahi pun, menjadi bengong melihat kegagahan armor yang dikenakan oleh Billy. Billy adalah orang pertama yang bisa mendapatkan armor. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Armor itu lepas dengan sendirinya. Singkat cerita, di saat Trini sedang tidur, tiba-tiba ia didatangi oleh Rita. Rita mengancam akan menghancurkan kota dan membunuh semua penduduknya apabila Trini dan kawan-kawan tidak memberitahu di mana lokasi kristal Zeo itu berada. Sebelum pergi, Rita berpesan agar Power Rangers menemuinya di suatu tempat yang ia tentukan. Tidak menunggu lama, mereka pun langsung menemui Rita di lokasi yang sudah ditentukan. Alih-alih ingin menghentikan kejahatan Rita, justru merekalah yang menjadi bulan-bulanan kesaktian Rita. Mereka tidak akan bisa menandingi Rita tanpa armor. Mereka diikat dan disiksa. Rita memaksa mereka agar mengatakan di mana lokasi kristal Zeo itu berada. Billy yang mengetahui lokasi kristal Zeo itu berada, terpaksa mengatakannya kepada Rita. Sebab, Billy tidak tega melihat temannya disiksa oleh Rita. Setelah mengetahui lokasi kristal Zeo itu berada, Rita menghajar Billy sampai tewas. Hal itu Rita lakukan, sebagai tanda peringatan kepada Zordon, bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kemudian, Billy dibawa ke pesawat. Jason dan kawan-kawan merasa terpukul atas kejadian ini. Mereka memohon kepada Zordon agar menghidupkan Billy. Mereka semua terkejut, setelah mengetahui bahwa Billy adalah satu-satunya anggota, yang ikhlas menerima takdirnya sebagai Power Ranger. Oleh sebab itu, Billy adalah orang pertama yang bisa mendapatkan armor. Atas kejadian ini, mereka semua akhirnya kompak menerima takdirnya sebagai Power Ranger. Setelah itu, Zordon dan Alpha mengaktifkan inti dari kekuatan pesawat. Hal itu bisa mengabulkan satu kali permintaan, dalam rentang waktu yang cukup lama. Zordon bisa saja memohon agar dirinya kembali menjadi manusia, seperti jutaan tahun yang lalu. Namun hal itu ia kesampingkan, demi menghidupkan Billy. Dan akhirnya, Billy pun hidup kembali. Setelah Billy hidup kembali, Zordon dan Alpha langsung menyuruh mereka naik ke atas Footprints. Sebab, mereka harus sesegera mungkin mendapatkan Sweet Armor. Jika tidak, maka Rita Repulsa akan mengambil kristal Zeo itu. Jika itu terjadi, maka bumi akan hancur oleh kekuatan Goldar, si monster emas. Dan akhirnya, mereka semua berhasil mendapatkan Sweet Armor. Dengan begitu, secara otomatis, mereka juga bisa mengendalikan Zods. Sedangkan di tempat lain, Rita Repulsa sedang berusaha membangkitkan Goldar. Ia menyerap semua emas yang ada di pertambangan. Dan Goldar pun berhasil dibangkitkan. Power Ranger yang sudah mengetahui hal itu pun langsung mendatangi pertambangan. Namun hal itu terlambat, Goldar sudah berhasil dibangkitkan. Akan tetapi, Goldar belum sempurna, sebab Rita belum menyatukannya dengan kristal Zeo. Tugas Power Ranger sekarang adalah mencegah Rita untuk mengambil kristal Zeo. Baru saja sampai di pertambangan, Power Ranger langsung dihadang oleh pasukannya Rita. Dengan kekuatan Sweet Armor, mereka pun bisa menandingi pasukannya Rita. Mereka bertempur menggunakan pedang yang sangat canggih.
Rita merangkak masuk ke pemukiman warga, sebab kristal Zeo itu berada di pusat perkotaan. Tepatnya di bawah toko kue. Power Ranger terus berusaha mencegah Rita dan pasukannya. Mereka juga menggunakan Zod. Pemukiman warga menjadi porak-poranda oleh pertempuran dua kubu tersebut. Di saat sedang bertempur, Jason melihat ayahnya yang sedang mengendarai, dan mobilnya terbalik karena terkena serangan pasukannya Rita. Jason yang melihat hal itu pun langsung menghampiri ayahnya, dan berhasil menolongnya. Setelah itu, Jason dan kawan-kawan langsung membuat formasi pertahanan, agar Goldar dan Rita tidak mengambil kristal Zeo itu. Akan tetapi, Zods yang dikendarai oleh mereka tidak mampu mencegah Goldar. Goldar berhasil menggali kristal Zeo. Power Ranger yang berusaha mencegah Goldar pun justru berhasil dikalahkan oleh Goldar. Sehingga, mereka terperosok ke dalam lubang tempat kristal Zeo itu berada. Rita menyuruh Goldar agar cepat mengambil kristal Zeo itu. Ketika Goldar hendak mengambilnya, tiba-tiba, muncul sosok robot raksasa dari lubang itu. Robot itu adalah satu kesatuan dari Zods yang dikendarai oleh Power Ranger. Robot raksasa itu bernama Mega Zods. Melihat hal itu, kemudian Rita menyatukan dirinya bersama Goldar. Dan terjadilah pertarungan 1 lawan 1. Meskipun Power Ranger belum sepenuhnya bisa mengendalikan Megazods, namun kehebatan Megazods tak sebanding dengan kehebatan Goldar yang belum sempurna karena belum bisa mendapatkan kristal Zeo. Sambil tertatih-tatih, Megazods beberapa kali berhasil melukai Goldar. Kemudian, Megazods mencabut pedang di punggungnya dan ditusuklah Goldar. Dan pada akhirnya Goldar kembali meleleh menjadi emas. Rita yang masih tetap pada keangkuhannya, berniat menyerang bagian kepala Megazods. Namun hal itu berhasil ditepis oleh Megazods. Sampai-sampai, Rita terpental keluar angkasa. Dan tugas pertama Power Rangers pun berhasil dilakukan.